Namaku Naila. Aku berusia 22 tahun dan aku tahu satu hal pasti sejak kecil, aku tidak pernah diinginkan. Kedua orang tuaku, ya, ayah dan ibu kandungku sendiri, menganggap kehadiranku sebagai kesialan terbesar dalam hidup mereka. Aku lahir di tengah malam saat badai besar melanda kota kami, listrik padam di seluruh rumah sakit, dan bisnis toko elektronik ayah bangkrut karena gudang kebanjiran. Itu semua terjadi dalam satu malam, malam aku lahir ke dunia. Sejak itu, semua kejadian buruk dalam keluarga selalu diarahkan padaku. Jika ibuku sakit, aku yang disalahkan karena katanya aku menguras energi ibuku sejak dalam kandungan. Jika ayah kehilangan uang karena ditipu teman bisnisnya, dia akan memelototiku dan berkata, "Sejak kamu lahir, keberuntungan kami lenyap." Bahkan saat adikku demam karena jajan sembarangan, akulah yang dipukul dengan sapu karena katanya aku tidak menjaga rumah dengan baik. Aku tumbuh dalam rumah yang penuh caci maki. Rumah besar dengan taman di depan dan pagar besi tinggi, tapi bagiku rasanya seperti penjara. Aku tak pernah dipanggil dengan nama sayang. Aku hanya dipanggil, anak pembawa sial, penghambat rejeki, atau yang lebih menyakitkan, kenapa kamu nggak mati saja waktu lahir? Dari kecil aku sudah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bangun jam 4 pagi untuk membersihkan halaman, menyiram tanaman, memasak sarapan untuk semua orang, bahkan mencuci baju dengan tangan saat yang lain masih tidur nyenyak di kamar berpendingin udara. Tak ada seorang pun di rumah itu yang memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Bahkan adikku, Salsa, yang 5 tahun lebih muda dariku, ikut-ikutan memperlakukan aku seperti pembantu. Aku nggak mau makan masakan Naila, nanti aku sial, kata Salsa sambil mendorong piringku ke lantai saat kami masih kecil. Ibuku tidak menegur, malah ikut mengataiku. Sudahlah Naila, kamu masakannya memang nggak enak. Sudah bagus dikasih tempat tinggal di sini. Aku hanya bisa menunduk dan menahan tangis. Pendidikan pun tidak menjadi hakku sepenuhnya. Selepas SMA, aku tidak diizinkan melanjutkan kuliah. Alasannya, untuk apa kuliah? Kamu toh nggak akan membawa keberuntungan buat keluarga ini. Lebih baik uangnya untuk Salsa, siapa tahu dia bisa menolong kami suatu hari nanti, kata ayah. Sementara Salsa dikuliahkan keluar kota dan dibelikan mobil, aku tetap di rumah. Menjadi asisten rumah tangga gratis bagi keluargaku sendiri. Aku sering duduk di jendela kamar sempitku, memandangi langit malam dan berpikir, apa salahku? Mengapa aku harus lahir di keluarga ini? Tapi pertanyaan itu tak pernah berjawab. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya pada ibu kenapa mereka begitu membenciku. Ibu hanya menatapku dengan tatapan dingin dan berkata, karena sejak kamu lahir, kami kehilangan segalanya. Kalau saja kamu tidak lahir, mungkin hidup kami akan tetap nyaman. Tapi kamu muncul dan semua jadi berantakan. Setelah itu, dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian dengan kalimat itu menusuk sampai ke tulang. Aku hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lutut di sudut kamar. Aku selalu berusaha sabar. Aku percaya, Tuhan pasti punya rencana. Tapi lama-kelamaan, hatiku mulai lelah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya hidup begini? Apakah aku memang tidak pantas bahagia? Hingga pada suatu hari, segalanya berubah. Ayah dan ibu memanggilku ke ruang tamu. Wajah mereka tampak serius. Aku sempat berpikir mungkin aku melakukan kesalahan lagi, mungkin aku lupa menyetrika baju atau lupa memasak makan malam. Ada yang ingin kami bicarakan, kata ayah tanpa menatapku. Kami sudah menemukan seseorang yang mau menikahimu. Aku menelan ludah. Menikah? Ibu melanjutkan, dia pria yang sederhana, sangat baik hati. Dia mau menerima kamu apa adanya. Kami pikir, ini cara terbaik untuk menghapus nasib buruk dari rumah ini. Aku diam. Hati kecilku merasa ada yang aneh. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan harapan kecil tumbuh. Mungkin ini jalanku keluar dari rumah ini, mungkin aku bisa hidup lebih baik. Apa aku boleh tahu siapa dia? Tanyaku pelan. Kamu akan tahu nanti, jawab ibu cepat. Tapi kamu harus bersyukur. Tidak banyak orang yang mau menikahi gadis pembawa sial sepertimu. Dan seperti itulah, mereka tidak memberiku pilihan. Persiapan pernikahan dilakukan sangat sederhana, bahkan cenderung asal-asalan.
Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada undangan, tidak ada pesta. Hanya akad nikah sederhana di ruang tamu dengan beberapa saksi dan penghulu. Aku mengenakan kebaya lama milik ibuku yang sudah kekecilan dan usang. Wajahku dipoles seadanya oleh tetangga. Dan saat aku duduk bersimpuh di depan penghulu, mataku menatap pria yang akan menjadi suamiku untuk pertama kalinya, seorang lelaki dengan pakaian compang-camping, berambut kusut, wajahnya tampak kumal dan berdebu. Dia tersenyum tipis. Senyumnya hangat, tapi aku hanya bisa terdiam. Di belakangku, ibu dan ayah tersenyum puas, seperti baru saja membuang barang tak berguna dari rumah mereka. Aku sadar, aku dijebak. Mereka benar-benar menjodohkanku dengan pengemis. Hari itu aku resmi menjadi istri dari seorang lelaki yang bahkan namanya baru aku dengar beberapa menit sebelum ijab kabul dimulai, namanya Reza. Tidak ada resepsi, tidak ada pelukan hangat dari keluarga, dan tentu saja tidak ada ucapan selamat. Yang kuterima hanyalah tatapan sinis dari ayah dan ibu kandungku sendiri, seolah berkata, akhirnya kami berhasil menyingkirkanmu. Usai akad, aku hanya diberi 2 pasang baju lama dan 1 tas berisi baju tidur. Tidak ada perpisahan yang hangat, tidak ada pelukan dari ibu, bahkan tidak juga dari adikku Salsa. Mereka hanya menutup pintu rumah begitu aku melangkah pergi bersama Reza. Hati kecilku terasa dingin, seolah benar-benar telah dibuang dari keluarga sendiri. Reza menatapku sesekali di sepanjang perjalanan, tapi aku menunduk terus. Kami berjalan kaki di pinggir jalan kota, beriringan dalam diam. Beberapa orang melihat kami, mungkin mengira aku tersesat bersama seorang gelandangan. Aku bahkan tak berani menatap siapapun. Kami tiba di sebuah rumah kecil yang terletak di gang sempit. Rumah itu tampak tua, berdinding kayu dan beratap seng yang sebagian berkarat. Tapi setidaknya rumah itu bersih dan terawat. Aku masuk perlahan, duduk di ruang tamu sempit yang hanya berisi tikar dan meja kayu kecil. Maaf ya, rumahnya sederhana banget, ucap Reza pelan, suara lelaki itu ternyata lembut dan sopan. Aku hanya mengangguk. Masih kaku. Masih sulit menerima bahwa aku kini resmi tinggal bersama pria yang bahkan tidak kukenal. Kalau kamu lelah, kamu bisa istirahat dulu. Kamarnya cuma 1, tapi kalau kamu nggak nyaman, aku bisa tidur di luar, lanjutnya, menatapku dengan tatapan tulus. Aku hanya menatapnya sebentar, kemudian menunduk. Terima kasih. Dia tak banyak bicara setelah itu. Ia membiarkan aku berdiam di kamar sempit dengan kasur tipis dan bantal usang. Tapi entah kenapa, aku merasa sedikit lebih aman daripada saat di rumah orang tuaku. Malam itu aku sulit tidur. Aku memandangi langit-langit kayu di atas kepalaku, memikirkan segala kejadian yang baru saja berlalu. Benarkah aku akan menjalani sisa hidupku seperti ini? Dengan seorang lelaki yang hidup di bawah garis kemiskinan? Tapi ketika aku mendengar suara Reza membaca doa sebelum tidur di luar kamar, hatiku terasa menghangat sedikit. Suaranya tenang, penuh rasa syukur. Anehnya, tidak ada satupun kata penyesalan keluar dari bibirnya. Keesokan paginya, aku terbangun karena aroma nasi goreng. Aku keluar kamar dan melihat Reza di dapur kecil, sedang mengaduk wajan dengan ekspresi serius. Kamu suka nasi goreng, kan? Aku coba masak yang enak, ucapnya sambil tersenyum. Aku mengangguk, masih canggung. Setelah makan, dia membereskan semuanya, mencuci piring, lalu mengambil topi butut dan berkata, aku kerja dulu, Nay. Aku janji nggak akan tinggalin kamu. Aku sempat ingin bertanya, kerja apa? Tapi mulutku enggan terbuka. Aku hanya mengangguk pelan dan mengantarnya sampai pintu. Saat dia pergi, aku duduk di lantai rumah yang sepi. Dalam hati, aku berkata lirih, apa benar dia hanya pengemis? Selama seminggu tinggal bersama Reza, aku mulai melihat banyak keanehan. Pertama, dia selalu membawa uang yang cukup untuk belanja bahan makanan segar setiap hari. Tidak pernah kekurangan. Kedua, bajunya meski lusuh, tapi tubuhnya tidak pernah bau, tidak seperti kebanyakan pengemis. Bahkan, aku beberapa kali memergoki dia diam-diam mencuci tangan dengan sabun khusus yang wanginya seperti sabun hotel bintang 5. Lalu suatu malam, aku melihat dia duduk di teras, menelepon seseorang dengan suara serius. Pastikan donasi dari Yayasan Citra Harapan masuk ke rekening panti asuhan minggu ini. Dan, ya, transfer juga bantuan untuk biaya operasi anak Pak Imam.
Iya, pakai nama pribadi saya. Aku membeku di balik pintu kamar. Yayasan? Donasi? Transfer atas nama pribadi? Siapa sebenarnya Reza? Aku mencoba menahan rasa penasaran, hingga suatu hari dia pulang lebih awal dan mengajakku makan di luar. Aku menolak karena tak punya pakaian yang layak. Tapi Reza hanya tertawa. Kalau kamu tetap pakai daster juga nggak apa-apa, aku bangga bisa jalan bareng istri sendiri. Akhirnya aku mengenakan rok panjang polos dan kerudung sederhana. Kami berjalan kaki menuju warung makan pinggir jalan, duduk bersama dan makan dengan lahap. Saat kami selesai, Reza membayar dengan lembaran 100.000 dan penjaga warung tampak gugup. "Pak, saya nggak punya kembalian sekarang," kata si penjaga. Reza tertawa. "Nggak apa-apa, buat kamu saja. Tambahin buat beli mainan anakmu." Aku tertegun. Ini bukan sikap pengemis. Dan malam itu, akhirnya aku bertanya, "Reza, siapa kamu sebenarnya?" Dia menatapku cukup lama, lalu menghela napas. "Maaf aku belum jujur dari awal, Nay. Tapi aku harus pastikan kamu menikah denganku bukan karena uang." Aku diam. Jantungku berdegup tak karuan. Aku memang menyamar sebagai orang miskin karena aku sedang mencari istri yang tulus, yang mau bersamaku bukan karena harta. Dan waktu orang tuamu, orang yang kejam itu, memintaku menikahi kamu untuk membuang kamu dari rumah, aku tahu, kamu pasti gadis yang berbeda. Dan ternyata aku benar. Jadi kamu bukan pengemis. Dia tersenyum. Aku pemilik yayasan amal dan juga CEO dari sebuah perusahaan teknologi. Aku bisa tinggal di rumah mewah kalau mau. Tapi aku lebih suka hidup sederhana. Sekarang, kamu tahu siapa aku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia seperti berputar cepat. Air mataku jatuh tanpa sadar. Maafkan aku sudah ragu padamu. Reza menggenggam tanganku. Tak apa, sekarang kamu bebas. Dan aku janji, kamu akan bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang berkata bahwa aku layak bahagia. Dan hari itu, hidupku berubah selamanya. Setelah pengakuan Reza malam itu, aku seperti terlempar ke dunia yang sama sekali baru. Jantungku masih berdebar-debar hingga keesokan paginya. Meski wajahnya sederhana dan sikapnya bersahaja, Reza ternyata adalah seorang miliarder yang menyamar sebagai pengemis untuk mencari istri yang tulus. Dan aku, perempuan yang dibuang oleh keluarganya sendiri, justru menjadi pilihannya. Pagi itu, Reza memintaku untuk bersiap. "Hari ini kita akan ke rumah orang tuaku," ucapnya santai sambil menyeduh teh. Aku mendadak gugup. "Aku? Pakai apa? Aku nggak punya baju bagus, Reza." Dia menatapku lembut. "Kamu cantik pakai apapun. Tapi hari ini aku ingin kamu merasa dihormati. Karena kamu memang layak dihormati." Tanpa ku ketahui, Reza sudah memesan sebuah mobil hitam mewah. Dari rumah sederhana kami, aku dibawa ke sebuah butik terkenal. Di sana, aku dipersilakan memilih baju apapun yang kusuka. Aku seperti sedang bermimpi. Para pegawai butik bahkan langsung menyambut dengan ramah dan menyebutku dengan Nyonya. Seseorang membantuku memilih gaun panjang berwarna krem yang elegan. Make-up artis profesional dirancang untukku. Rambutku ditata indah. Aku menatap cermin, dan nyaris tak mengenali diriku sendiri. Apakah ini benar-benar aku? Gadis yang kemarin masih disiksa ibu kandungnya karena dianggap pembawa sial? Tak lama, Reza masuk ke ruang ganti. Wajahnya tampak tertegun melihatku. "Subhanallah, kamu luar biasa cantik, Nay. Aku makin yakin menikahimu adalah keputusan terbaik dalam hidupku." Aku hanya bisa menunduk, pipiku memanas. Kami kemudian naik mobil ke arah utara kota. Jalanan berubah dari gang sempit menjadi deretan rumah elit dengan pagar tinggi dan taman asri. Aku mulai merasa jantungku berdetak tak karuan. Reza menggenggam tanganku. "Tenang ya, orang tuaku bukan seperti orang tuamu. Mereka akan menyayangimu." Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna hitam emas. Seorang satpam membukakan gerbang, memberi hormat pada Reza dan menyambut kami dengan senyum lebar. "Selamat datang, Tuan Reza, Nyonya." Aku masih belum terbiasa mendengar orang memanggilku begitu.
Rumah itu lebih seperti istana kecil. Di depan pintu sudah berdiri sepasang suami istri parubaya yang tampak anggun dan hangat. Wajah mereka penuh senyum saat melihatku turun dari mobil. "Naila, ya?" tanya wanita itu. "Aku Ibu Reza." "Mari, sayang, kamu sudah seperti anak kami sendiri." Aku hampir menangis saat wanita itu memelukku erat. "Terima kasih sudah membuat anak kami bahagia," bisiknya lembut. Mereka membawaku masuk ke ruang keluarga yang luas dan mewah. Dindingnya dipenuhi lukisan dan foto-foto keluarga Reza. Pelayan datang membawa minuman dan makanan ringan. Aku duduk canggung, namun mereka begitu hangat dan ramah. Tak ada pertanyaan menjebak, tak ada ejekan, tak ada penilaian dari kepala sampai kaki. Hanya sambutan penuh cinta. Aku sudah lama ingin Reza menikah. Tapi dia selalu menolak dikenalkan dengan perempuan kaya, kata ayah Reza sambil tersenyum. Dan sekarang, dia justru membawa wanita paling cantik dan bersahaja yang pernah kami temui. Mataku terasa panas. Inilah keluarga yang tak pernah kumiliki. Mereka baru ku kenal hari ini, tapi rasanya lebih hangat dibanding keluarga kandungku sendiri yang selama ini hanya melihatku sebagai beban. Setelah makan siang, Ibu Reza mengajakku ke lantai atas, menunjukkan kamar yang katanya akan jadi kamar kami bila kami memutuskan tinggal di sana. Kamar itu besar. Dihiasi warna pastel dan bunga segar. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah sebuah lemari besar yang sudah terisi puluhan gaun dan pakaian cantik. Aku minta pegawai mempersiapkan ini begitu tahu kamu akan datang. "Kamu adalah istri Reza, kamu pantas mendapat yang terbaik," ucap Ibu Reza sambil memelukku dari belakang. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir pelan di pipiku. Sore itu, Reza mengajakku duduk di balkon lantai 2, menatap matahari yang mulai turun. "Aku tahu kamu masih syok, Nay. Tapi aku janji, aku akan membuatmu lupa pada rasa sakit yang dulu. Kamu akan hidup seperti ratu. Bukan karena kamu istriku, tapi karena kamu layak dicintai." Aku memeluknya pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Hari-hari berikutnya di rumah mertua terasa seperti mimpi. Setiap pagi, aku sarapan bersama keluarga yang benar-benar menghargai keberadaanku. Ibu Reza sering mengajakku ke taman belakang untuk ngobrol dan minum teh. Ia bahkan mulai membahas kemungkinan kami bulan madu ke Eropa. Di tengah kebahagiaanku, sesekali bayangan masa lalu menyelinap. Ingatanku tentang wajah ibu kandungku yang memaki-maki, ayah yang mencaci, dan adik yang selalu ikut-ikutan mengolokku. Aku sempat ingin memberi kabar bahwa aku bahagia sekarang. Tapi Reza memintaku bersabar. "Mereka tidak pantas mendapat kabar baik darimu sebelum kamu benar-benar sembuh dari luka masa lalu," ucapnya. "Biarkan mereka penasaran. Dan kelak, ketika waktunya tepat, kamu akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai Naila si pembawa sial, tapi sebagai Naila, istri miliarder dan wanita paling berharga di keluargaku." Aku hanya mengangguk. Kata-kata itu menenangkanku. Perlahan aku belajar memaafkan, meski luka itu belum hilang seluruhnya. Beberapa hari kemudian, Reza mengajakku ke kantornya. Sebuah gedung tinggi di pusat kota, bertuliskan RZ Group. Aku dibawa masuk ke ruang CEO di lantai tertinggi. Semua pegawai tampak menghormatinya. Tapi Reza memperkenalkanku kepada mereka satu persatu dengan bangga. "Ini istriku, Naila. Tolong bantu dia kalau nanti ingin belajar tentang perusahaan ini." Aku melongo. "Belajar? Maksudnya?" Reza menatapku dengan serius. "Aku ingin kamu punya pilihan. Kamu bisa menikmati hidup sebagai istri, atau kamu bisa ikut mengelola perusahaan ini. Aku tahu kamu cerdas. Dan kamu berhak memilih masa depanmu." Aku nyaris menangis. Tidak hanya dicintai, aku juga dihargai. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah mertua, menatap langit penuh bintang. Dulu, aku pernah berdoa di bawah langit yang sama, menangis dalam diam, bertanya kepada Tuhan kenapa aku dilahirkan sebagai pembawa sial. Tapi malam ini, aku sadar, aku tidak sial. Aku hanya terlahir dari orang tua yang salah. Dan mungkin, semua penderitaan itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sekarang aku miliki. Tuhan tidak pernah tidur. Dan sekarang,
Aku tahu, aku tidak hanya diselamatkan. Aku dimuliakan. Sudah hampir 1 bulan aku hidup di rumah keluarga Reza. Hidupku berubah 180 derajat. Dari seorang gadis yang dianggap sial dan tidak berguna oleh keluarga kandungku, menjadi istri seorang pria berhati emas yang begitu mencintaiku dan menempatkanku layaknya ratu. Ibu mertua memperlakukanku seperti putri kandungnya sendiri, dan ayah mertua sangat menghormati setiap pendapatku. Aku mulai mengikuti beberapa kelas bisnis online atas saran Reza. Ia ingin aku bisa mandiri secara pemikiran, bukan karena curiga atau tidak percaya, tapi karena ia tahu aku punya potensi besar yang terkubur selama ini. Perlahan, rasa percaya diriku yang dulu diinjak-injak mulai tumbuh kembali. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di teras belakang menikmati teh hangat bersama Ibu Reza, seorang pelayan datang menghampiri dengan raut gugup. "Maaf, Bu. Ada tamu yang mengaku keluarga Nyonya Naila. Mereka mendesak ingin bertemu." Aku langsung menegang. Cangkir di tanganku nyaris terjatuh. Ibu Reza menatapku lembut. "Kamu siap menemui mereka, sayang?" Aku menggigit bibir bawahku, jantungku berdetak sangat cepat. Aku belum tahu." Ibu Reza menggenggam tanganku. "Kalau kamu belum siap, biar aku yang turun. Tapi jika kamu ingin mereka tahu siapa kamu sekarang, ini saat yang tepat." Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya aku berdiri. Bukan sebagai Naila si pembawa sial. Tapi Naila, istri seorang miliarder yang tak lagi bisa diinjak oleh siapapun. Aku berjalan ke ruang tamu dengan kepala tegak. Dan di sana, berdiri 3 sosok yang pernah sangat akrab bagiku. Ayah, ibu, dan adik perempuanku, Rena. Wajah mereka terlihat tak percaya saat melihatku datang dengan pakaian elegan dan penampilan yang anggun. Rambutku tersanggul rapi, kulitku dirawat, dan tubuhku tak lagi dibungkus pakaian lusuh seperti dulu. "Permisi, bisa kami bertemu dengan Naila?" tanya ibu kandungku, ibu yang dulu pernah menyiramku dengan air panas karena hanya memecahkan piring. Aku tersenyum kecil. "Saya Naila." Mereka terperangah. Wajah mereka pucat. Rena bahkan terlihat menatapku dari ujung kaki hingga kepala seolah tak percaya. "Apa maksudmu? Kamu Naila yang dulu?" tanya ayah. Nadanya masih sinis tapi kini mulai goyah. "Ya, Naila yang kalian usir. Yang kalian paksa menikah dengan pengemis agar bisa kalian buang dari rumah." Suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Emma, maksudmu kamu tinggal di sini?" tanya Rena. "Tidak, aku bukan hanya tinggal di sini. Ini rumah mertuaku. Aku adalah istri dari Reza, anak pemilik rumah ini. Atau mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai pria miskin yang kalian hina di malam pernikahanku." Ibu jatuh terduduk di sofa. Ayah tampak mulai gemetar. Rena menggenggam tas tangannya erat. "Tapi, kami dengar kamu menikah dengan orang miskin. Lalu kamu menghilang begitu saja?" gumam ayah tak percaya. "Ya, itu karena kalian hanya melihat kulit luar. Kalian tidak tahu bahwa pria yang kalian anggap hina adalah seorang miliarder. Tapi bahkan jika dia bukan siapa-siapa pun, aku tetap akan bahagia bersamanya, karena dia mencintaiku dengan tulus. Bukan seperti kalian yang hanya tahu cara menyiksa." Ibu mulai menangis. "Naila, kami minta maaf. Kami hanya terbawa emosi waktu itu. Kamu tahu sendiri, rumah kita susah. Kehidupan berat, dan aku jadi kambing hitam karena kalian tidak mampu memperbaiki hidup kalian sendiri," potongku tajam. "Bahkan setelah aku bekerja keras, aku tetap kalian hina. Kalian beri makan sisa, kalian maki setiap hari. Kalian lempar aku ke pelaminan dengan pria yang kalian pikir pengemis hanya untuk membuangku dari hidup kalian. Dan sekarang kalian minta maaf karena aku ternyata menikah dengan miliarder." Mereka terdiam. Aku tidak menjerit, tidak menangis. Aku hanya bicara dengan suara yang datar tapi tajam, seperti pisau yang menoreh luka lama mereka. "Apa yang kalian inginkan sekarang?" Ibu menunduk. "Kami hanya ingin melihat kamu bahagia." "Bahagia? Dulu kalian bahkan tak peduli apakah aku makan atau tidak. Tapi sekarang setelah aku hidup berkecukupan, kalian datang membawa wajah penuh penyesalan." Ayah mencoba berdiri. "Kamu harus tahu kami tetap orang tuamu, Naila."
Aku menatap tajam. Kalian memang orang tua kandungku. Tapi kalian bukan keluarga. Keluarga adalah tempat seseorang merasa dicintai, dihargai, dilindungi. Dan itu, baru aku temukan di sini. Di rumah ini. Ibu Reza masuk perlahan, lalu berdiri di sampingku, menggenggam bahuku lembut. Kami menerima Naila dengan cinta. Dan kami tidak akan membiarkan siapapun melukainya lagi. Termasuk kalian. Wajah ketiga orang itu berubah merah padam. Mereka tahu mereka tak bisa melawan orang sebesar keluarga Reza. Mereka tahu, kuasa yang mereka miliki dulu, untuk menghina dan merendahkanku, sudah hilang. Aku tidak akan mengusir kalian, ucapku pelan. Tapi mulai hari ini, jangan harap kalian bisa mempermainkan hidupku lagi. Jika kalian ingin berubah, buktikan dengan tindakan. Bukan hanya tangisan palsu. Mereka perlahan berdiri, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum keluar, Rena sempat menoleh dan berkata, "Kamu beruntung, Naila." Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku bukan beruntung, Rena. Aku disakiti, aku dihancurkan, dan aku bertahan. Itu bukan keberuntungan. Itu kekuatan. Setelah mereka pergi, aku merasa tubuhku lemas. Tapi entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Reza memelukku erat saat aku kembali ke kamar. "Kamu luar biasa, Nay." Aku mengangguk dalam pelukannya. Aku tak lagi takut, Za. Sekarang aku tahu siapa diriku. Aku bukan pembawa sial. Aku hanya gadis yang dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mencintaiku. "Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku kenal," bisiknya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini penuh cahaya. Luka lama di hatiku mulai sembuh. Aku mungkin belum sepenuhnya lupa, tapi aku sudah tak mau lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku telah dibuang, dihina, dianggap sial. Tapi kini, aku bangkit, sebagai ratu dalam rumah yang mencintaiku sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bahagia. Sejak hari itu, aku tidak lagi menjadi gadis yang lemah dan penuh luka. Reza terus mendorongku untuk berkembang. Dengan bekal semangat dan kebebasan yang tak pernah kudapat dari keluarga kandungku dulu, aku mulai menapaki jalanku sendiri. Aku memulai bisnis kecil di bidang skincare herbal, terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dulu tak mampu membeli produk kecantikan. Ibu mertua bahkan menyuruh 2 orang staf rumah membantu mengurus pengemasan dan pengiriman. Tanpa kusadari, bisnis itu mulai mendapat perhatian. Banyak pelanggan dari kalangan sosialita ibu-ibu, yang awalnya hanya ingin mencoba karena tahu aku istri Reza, tapi akhirnya menjadi pelanggan setia karena produknya memang berkualitas. Reza sangat bangga padaku. Tiap kali aku pulang dari pertemuan atau bazar kecil yang kuikuti, dia selalu menyambutku dengan pelukan hangat. "Istriku ini bukan cuma cantik, tapi juga pengusaha hebat," katanya sambil mencium keningku. Aku bahagia. Tapi kebahagiaan kadang mengundang rasa iri, terutama dari orang-orang terdekat. Hari itu, aku sedang mengikuti pelatihan pengembangan bisnis bersama beberapa pebisnis muda lainnya. Saat aku kembali ke rumah, suasana terasa sedikit berbeda. Mbak Rara, salah satu sepupu Reza yang sering berkunjung ke rumah, menatapku dari ujung mata. Senyumnya kaku. Bahkan Ibu Reza terlihat agak canggung meski tetap ramah seperti biasa. Reza juga jadi lebih diam malam itu. Biasanya dia antusias menanyakan hariku, tapi kali ini dia hanya mengangguk saat kuajak bicara. Aku merasa ada yang aneh. Esoknya, saat sedang menyiapkan bahan untuk produksi sabun herbal, aku mendengar suara 2 pelayan rumah sedang berbicara di dapur belakang. "Kasihan ya Bunyai, sudah percaya sama Bu Naila? Ternyata ada yang bilang kalau dia sering ketemu cowok lain di luar." Aku berhenti seketika. Jantungku mencelos. Katanya sih begitu. Mbak Rara yang lihat sendiri. Dia cerita ke ibu kemarin. Tanganku gemetar. Aku keluar dan langsung menemui ibu mertua. "Ibu, boleh aku bicara sebentar?" Ibu menatapku agak terkejut, lalu mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, dan aku mencoba menahan air mataku. "Ada yang menyebarkan fitnah tentangku, Bu. Tentang aku bertemu pria lain." Ibu terdiam sejenak. Lalu dengan suara lembut berkata, "Aku tahu, Nak.
Tapi aku juga tahu siapa kamu. Aku tidak percaya omongan orang begitu saja. Apalagi yang datang dari hati yang penuh iri. Aku terisak. Tapi kenapa mereka tega, Bu? Aku tidak pernah merebut apapun dari siapapun. Ibu menarik napas. Karena kamu bersinar terlalu terang, Naila. Dan tidak semua orang sanggup melihat cahaya itu tanpa merasa silau. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reza mengajakku pergi makan malam. Di sebuah restoran rooftop mewah, kami duduk berdua menikmati suasana malam kota. Setelah hidangan datang, Reza menggenggam tanganku. Naila, aku ingin minta maaf. Aku menatapnya bingung. Maaf? Untuk apa? Karena sempat meragukanmu. Beberapa hari terakhir aku mendengar gosip yang dibawa sepupuku. Dan jujur, aku sempat merasa terganggu, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku takut. Takut? Takut kehilangan kamu. Kamu makin bersinar, Naila. Makin kuat, mandiri, dan dikagumi banyak orang. Aku sempat berpikir, apa kamu masih membutuhkan aku? Aku meneteskan air mata. Reza, aku berdiri seperti sekarang ini karena kamu. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan pernah punya keberanian. Reza mencium tanganku. Aku janji, mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan omongan orang mempengaruhi hatiku. Aku akan jadi suami yang selalu berdiri di sampingmu, bukan di belakang bayang-bayang orang lain. Malam itu adalah malam penyembuhan bagi kami. Dan setelah kejadian itu, Reza benar-benar berubah. Ia lebih terbuka, lebih sering bercerita, dan yang paling membuatku bahagia, ia membelaku di depan keluarga besar saat ada yang mencoba menjatuhkan nama baikku. Suatu hari, saat keluarga besar Reza berkumpul di rumah mertua, Mbak Rara kembali melontarkan sindiran halus. Wah, Naila sekarang makin sibuk ya, sampai-sampai rumah jadi kayak gudang bisnis. Nggak takut suaminya merasa diabaikan? Aku menahan diri, mencoba tersenyum. Tapi Reza yang menjawab lebih dulu. Kalau rumah jadi tempat berkah dan rejeki, kenapa harus takut? Lagi pula, aku bangga istriku bisa berdiri sendiri. Justru aku yang harus lebih banyak belajar darinya. Muka Mbak Rara langsung kaku. Ibu mertua tersenyum sambil menepuk tangan Reza. Aku merasa dadaku menghangat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dibela, dihargai, dan dilindungi. Namun badai belum selesai. Bisnisku yang mulai dikenal mulai jadi sasaran iri dari kompetitor. Salah satu penjual skincare besar menuduh bahwa aku memakai bahan berbahaya. Mereka melaporkan bisnisku ke lembaga pengawas. Nama baikku dipertaruhkan. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengajak Reza untuk melakukan uji laboratorium resmi, lengkap dengan sertifikasi dan hasil pengujian dari lembaga independen. Aku juga mengunggah proses pembuatannya di media sosial agar publik tahu bahwa produkku memang aman. Butuh waktu 2 minggu untuk meredam semuanya. Tapi alhamdulillah, semuanya terbukti. Dan saat hasil uji keluar, bukan hanya masalah itu mereda, tapi justru makin banyak pelanggan yang percaya padaku. Beberapa media mengangkat kisah perjuanganku, seorang wanita yang dulu dibuang, kini bangkit dengan usaha sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, aku diundang ke sebuah acara talk show nasional sebagai narasumber. Disitulah aku menceritakan kisah hidupku, tanpa menjelekkan siapapun, tapi cukup untuk membuat banyak orang terinspirasi. Setelah acara itu tayang, ponselku tak berhenti berdering. Banyak pesan masuk. Ada dari teman lama, guru SMA, bahkan dari ibu kandungku sendiri. Naila, ibu melihatmu di TV. Maafkan ibu. Tapi aku tidak langsung membalas. Aku menatap pesan itu lama. Aku tidak membenci mereka. Tapi aku juga tak ingin kembali ke masa lalu yang membuatku trauma. Aku ingin hidupku sekarang menjadi awal baru, yang tidak perlu lagi dikaitkan dengan luka yang pernah mereka berikan. Bisnisku terus tumbuh. Reza membelikan tempat produksi kecil untukku di pinggir kota, agar tidak mengganggu rumah. Ia bahkan menghubungkan aku dengan beberapa investor yang tertarik memperluas jaringan distribusi. Tapi yang paling berharga adalah, aku menemukan jati diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis yang hanya cantik secara fisik, tapi lemah dan mudah dipermainkan. Aku kini adalah Naila, istri Reza,
pengusaha skincare herbal, dan perempuan yang bangkit dari runtuhan masa lalu. Aku tahu hidup tidak akan selalu mudah. Akan selalu ada yang iri, akan selalu ada ujian. Tapi selama aku punya Reza, keluarga mertua yang menyayangiku, dan keyakinan pada diriku sendiri, aku tahu aku bisa melalui semuanya. Karena aku bukan pembawa sial. Aku adalah pembawa berkah, untuk diriku sendiri dan orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Hari itu matahari bersinar lembut, langit biru tampak bersih seperti hatiku yang kini mulai tenang. Aku duduk di balkon rumah produksi skincare milikku yang baru saja resmi dibuka. Reza duduk di sebelahku, tangannya menggenggam erat jemariku. Kami sedang menikmati teh hangat ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan bangunan. Dari dalam mobil keluar 3 orang yang wajahnya sangat kukenal, Mama, Papa, dan Vivi, adik kandungku. Aku membeku. Tanganku refleks menegang. Reza menatap wajahku. Naila, kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk pelan, meski jantungku berdentum keras. Itu, keluargaku. Reza langsung berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. Aku mengikuti di belakang, mencoba mengatur napasku. Mama tersenyum, tapi senyum itu sama seperti dulu, tidak hangat, tidak tulus. Naila, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Kamu sudah berubah ya? Makin cantik. Aku hanya mengangguk pelan. Silakan duduk. Mereka masuk ke ruang tamu. Vivi, seperti biasa, mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala sampai kaki. Tapi matanya menatap sekeliling ruangan dengan pandangan menilai, bukan kagum, tapi menghitung. Aku lihat kamu punya bisnis ya, Naila. Hebat juga ya sekarang, ucap Vivi sambil menyilangkan kaki. Papa langsung telepon. Kami kesini bukan untuk basa-basi. Kami butuh bantuanmu, Naila. Aku menoleh. Bantuan? Kami sedang dalam masalah keuangan, lanjut Papa. Toko sudah bangkrut, hutang menumpuk, rumah pun hampir disita. Aku diam. Mama menambahkan, dan kami dengar dari TV dan media sosial kalau kamu sekarang sukses, tinggal di rumah mewah, menikah dengan lelaki kaya. Aku menunduk, mencoba meredam emosi yang mulai naik ke dada. Naila, ujar Papa, suaranya agak tinggi, kami orang tuamu. Tidak pantas kalau kamu bersikap dingin seperti ini. Apa kamu lupa darah siapa yang mengalir di tubuhmu? Aku mengangkat wajahku perlahan. Darah yang sama yang dulu bilang aku pembawa sial? Yang menjebakku menikah dengan pria yang kalian kira pengemis hanya supaya aku angkat kaki dari rumah. Mereka terdiam. Bahkan Vivi tak sanggup menatap mataku. Aku tidak pernah lupa, lanjutku, tenang tapi tegas. Tapi aku juga tidak menyimpan dendam. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku akan membiarkan diriku dimanfaatkan lagi. Reza menyentuh bahuku, memberiku kekuatan. Kalian bukan datang untuk memperbaiki hubungan. Kalian datang untuk meminta harta. Kalian bahkan belum bertanya apakah aku bahagia atau tidak, kalian langsung bicara tentang hutang dan uang. Mama tersinggung. Kamu pikir kamu jadi siapa sekarang? Jangan sombong, Naila. Aku menarik napas dalam. Aku bukan sombong. Aku hanya belajar menjaga diriku sendiri sekarang. Setelah pertemuan itu, mereka pergi dengan kesal. Tapi rupanya masalah belum selesai. Seminggu kemudian, sebuah akun gosip memposting video editan yang memperlihatkan aku sedang marah-marah di kantor produksi. Judulnya, Istri Miliarder Ternyata Kasar dan Tidak Profesional, Pekerjanya Stres. Padahal video itu sudah dipotong-potong. Aku tahu, hanya satu orang yang cukup kejam untuk melakukannya. Vivi. Hari itu juga aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu nggak bantu keluarga kita, video selanjutnya akan lebih buruk dari ini. Lagi pula, publik pasti mudah percaya kamu perempuan licik yang suka pura-pura baik. Air mataku menetes. Reza, yang membaca pesannya, langsung menghubungi pengacaranya. Kita bawa ke jalur hukum. Ini sudah pemerasan. Tapi aku menghentikannya. Aku ingin menghadapinya sendiri. Aku menulis sebuah postingan panjang di akun bisnisku yang kini sudah memiliki lebih dari 200.000 pengikut. Aku tak menyebut nama, tak menyalahkan siapapun, tapi aku menceritakan bagaimana aku dibuang, difitnah, dijebak menikah,
Dan kini saat aku bahagia, orang yang dulu menyakitiku datang bukan untuk memohon maaf, tapi meminta bagian dari kebahagiaan yang tak pernah mereka bantu bangun. Postingan itu viral. Banyak yang menangis membacanya, banyak yang merasa relate. Beberapa hari kemudian, Vivi memposting klarifikasi. Tapi justru publik mengecam balik tindakannya. Dan sejak hari itu, mereka benar-benar menghilang. Malam itu Reza memelukku erat. Aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu luar biasa. Kamu tidak membalas dengan dendam, tapi juga tidak membiarkan dirimu diinjak lagi. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Aku hanya ingin hidup tenang, Za. Aku sudah cukup terluka dulu. Aku tak ingin luka itu kembali terbuka. Ia mencium ubun-ubunku. Selama aku hidup, kamu tak akan pernah sendirian menghadapi semuanya. Beberapa bulan berlalu. Usahaku berkembang makin besar. Kami mulai merekrut lebih banyak ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan. Reza bahkan membantuku membuka cabang di kota lain. Di balik semua itu, aku tetap tidak melupakan dari mana aku berasal. Aku tahu, luka masa lalu adalah bagian dari kisahku, dan justru luka itu yang membuatku kuat seperti sekarang. Suatu hari aku menerima surat dari sebuah yayasan panti asuhan. Mereka ingin mengundangku untuk menjadi pembicara di acara motivasi untuk anak-anak perempuan yatim piatu. Aku terdiam membaca surat itu. Aku yang dulu pernah merasa tak dicintai, kini diminta untuk membagikan cinta dan semangat kepada anak-anak lain. Aku tahu, ini adalah jalan Tuhan. Dari seorang anak yang dibuang, kini aku diberi kesempatan untuk menjadi tempat berlindung bagi yang lain. Aku menatap langit dari jendela ruang kerjaku, tersenyum. Terima kasih, Tuhan, karena dari reruntuhan yang dulu, Kau bangun aku menjadi istana harapan bagi orang lain. Cerita ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi gadis yang ditendang dari rumah dengan hinaan. Aku kini adalah perempuan yang bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, termasuk keluarga kandungku sendiri, meruntuhkan diriku lagi. Pagi itu matahari bersinar hangat, seolah ikut menyambut perjalanan hidup baruku. Di dalam gedung panti asuhan kecil yang terletak di pinggiran kota, anak-anak perempuan dengan mata berbinar menyambut kedatanganku. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan, beberapa lagi memelukku erat seperti sudah lama mengenal. Aku berdiri di depan mereka, menggenggam mikrofon dengan tangan bergetar pelan. Bukan karena gugup, tapi karena terharu. Ini pertama kalinya aku membagikan kisahku secara langsung di hadapan anak-anak yang pernah merasakan luka serupa. Namaku Naila, aku memulai dengan suara lembut. Aku lahir dari keluarga yang utuh, punya orang tua dan adik kandung. Tapi sejak kecil, aku dijadikan kambing hitam untuk setiap hal buruk yang terjadi di rumah. Aku dianggap pembawa sial. Anak-anak menatapku dengan penuh perhatian. Sebagian bahkan menggenggam tangan satu sama lain. Sampai pada akhirnya, aku dijebak untuk menikah dengan pria yang mereka kira pengemis. Padahal niat mereka cuma satu, membuangku dari hidup mereka. Aku berhenti sejenak, menatap wajah-wajah mungil itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ternyata pria yang mereka anggap hina itu adalah seorang miliarder yang rendah hati. Dan bukan hanya memberiku cinta, dia memberiku harga diri, ruang untuk tumbuh, dan keluarga baru yang menghargai aku. Tepuk tangan mengisi ruangan. Aku tersenyum kecil. Aku ingin kalian tahu, tidak peduli seberapa buruk dunia memperlakukan kalian, kalian berhak bahagia. Kalian berhak dicintai. Dan kalian punya kuasa untuk menentukan jalan kalian sendiri. Jangan biarkan luka masa lalu merampas cahaya masa depan kalian. Seorang anak kecil berusia sekitar 9 tahun mengangkat tangan. Kak Naila, apakah kakak masih sayang sama orang tua kakak meski mereka jahat? Pertanyaan itu menghantam dadaku. Tapi aku menjawab jujur. Aku pernah sangat membenci mereka. Tapi seiring waktu, aku sadar, memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk aku sendiri. Agar aku tidak terus terluka. Setelah acara berakhir, aku berbincang dengan pengurus panti. Mereka bercerita bahwa banyak anak di sana yang ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri, dijadikan beban, bahkan ada yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna. Aku menatap mereka dan berkata dengan yakin,
Saya ingin mendanai beasiswa bagi mereka. Tidak hanya sekolah, tapi juga pelatihan keterampilan. Mereka harus punya masa depan yang tidak ditentukan oleh masa lalu. Dan sejak hari itu, aku dan Reza membuat program tahunan untuk memberdayakan anak-anak yatim dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Kami beri nama Cahaya dari Luka, karena kami tahu, dari luka yang paling dalam, seringkali muncul cahaya yang paling terang. Beberapa bulan kemudian, rumah besar kami mulai terasa hidup dengan kegiatan sosial. Taman belakang sering dipenuhi anak-anak yang bermain sambil belajar. Reza bahkan membangun studio kecil untuk anak-anak yang suka seni dan menggambar. Mertuaku, terutama Mama Reza, sangat bangga padaku. Ia sering memelukku sambil berbisik, Tuhan pasti punya alasan kenapa kamu lahir dari keluarga seperti itu. Karena kamu dipilih untuk jadi kuat dan menolong banyak orang. Dan aku tak pernah merasa lebih dicintai dari sekarang. Namun tak kusangka, suatu hari, Vivi datang lagi. Tapi kali ini, berbeda. Dia datang sendirian. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku tahu aku tidak pantas diterima lagi di hidupmu, Naila. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Papa masuk penjara karena kasus penipuan. Mama kabur ke luar negeri. Aku ditinggal. Semua orang menjauhiku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Tapi aku biarkan dia masuk ke ruang tamu. Vivi menatapku lama. Aku iri sama kamu, Naila. Dulu aku pikir kamu itu cuma pembawa sial, makanya aku dan Mama ikut Papa memperlakukanmu seperti sampah. Tapi ternyata, kamulah yang paling kuat di antara kita semua. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, Vivi menangis di depanku, tanpa topeng kesombongan. Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku benar-benar sudah kehilangan semuanya. Aku diam cukup lama sebelum berkata, aku nggak bisa langsung memaafkan semua perlakuan kalian. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berubah, aku akan membantumu. Ia menatapku dengan mata terbelalak. Kamu masih mau membantuku? Aku bukan kamu, Enam. Aku tahu seperti apa rasanya dibuang. Aku tidak akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Dengan bantuan Reza, kami memberikan Vivi tempat tinggal sementara dan menawarkannya untuk ikut pelatihan di pusat pelatihan karyawan kami. Awalnya ia canggung, merasa tak pantas, tapi perlahan ia mulai berubah. Aku tak bisa melupakan masa lalu begitu saja, tapi aku memilih tak membiarkannya membatasi langkahku. Dan mungkin, memberi kesempatan kedua bukan hanya untuk Vivi, tapi untuk diriku sendiri. 1 tahun kemudian, aku berdiri di sebuah podium megah. Di hadapanku, ratusan tamu menghadiri peluncuran brand terbaru dari bisnis skincareku. Di sampingku berdiri Reza, selalu menjadi pendukung terbesarku. Dan di barisan kursi tamu, aku melihat Mama Reza tersenyum bangga. Dan di sisi yang lain, Vivi duduk mengenakan blazer putih sederhana, kini menjadi kepala tim pemasaran digitalku. Hidup kadang seperti lingkaran. Tapi lingkaran itu bisa kita putar ulang jika kita cukup berani untuk memutuskannya. Setelah acara, aku duduk di taman rumahku, memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. Di pangkuanku ada album foto kecil, berisi dokumentasi perubahan hidupku. Dari foto lamaku dengan wajah muram dan baju lusuh, hingga potret bersama Reza, dengan mata yang penuh cinta. Aku menutup album itu, tersenyum. Aku bukan lagi anak yang dibuang. Aku adalah perempuan yang dibentuk oleh luka, dikuatkan oleh cinta, dan kini berdiri untuk memberi cahaya bagi mereka yang dulu sepertiku. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku telah menang. Bukan dengan membalas, tapi dengan tumbuh dan memberi harapan.